Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita ketemu lagi dengan Pak Samsul. Kali ini Pak Samsul akan membahas materi tentang komunikasi bisnis, yang mana dalam pertemuan keempat ini kami akan membicarakan tentang komunikasi organisasi. Perlu sedikit saya ulas bahwa komunikasi bisnis itu sangat penting sekali ya. Jadi tempo hari sudah saya sampaikan bahwa kita sudah mengenal komunikasi ya, baik itu verbal maupun non verbal, yang mana komunikasi ini sangat penting sekali ya, karena sering terjadi sesuatu kurang bagus karena kurangnya komunikasi, kurangnya informasi. Dan komunikasi ini bermacam-macam, baik itu komunikasi dengan satu organisasi, kemudian dengan pelanggan, dengan mitra bisnis, juga dengan pemerintah. Maka semuanya itu adalah di dalamnya adalah komunikasi. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang komunikasi organisasi. Nah, yang mana di dalam organisasi tentu ada komunikasi ya, komunikasi antara satu dengan yang lain, dan dalam lembaga itu baik itu pimpinan kepada bawahan atau bawahan kepada pimpinan, atau sub kepala bagian dengan selevel atau diagonal atau dengan atasannya. Oke, kita bicara tentang komunikasi formal. Nah, ini saluran komunikasi formal itu merupakan di dalam suatu perusahaan itu seorang bawahan itu akan cenderung melaporkan situasi kepada atasnya langsung. Kemudian atasan tersebut akan melaporkan ke manajemen yang lebih tinggi. Komunikasi menjadi tidak fleksibel karena seorang karyawan akan cenderung berkomunikasi dengan karyawan yang lain. Nah, ini adalah di dalam komunikasi yang saluran yang komunikasi yang formal itu memang berjenjang ya. Jadi dari bawah apabila ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, maka dari level paling bawah ke atasnya sampai top ke manajemen. Itulah, dan komunikasi ini kurang fleksibel ya, karena terlalu banyak saluran yang harus dilalui. Tetapi inilah untuk menjaga agar semuanya itu punya kewenangan masing-masing. Kemudian ada struktur wewenang organisasi. Nah, ini tadi yang saya sebut bahwa perbedaan status dan kekuasaan dalam organisasi itu akan menentukan siapa yang dapat bicara dan siapa yang tidak. Jika perbedaan status dan wewenang antara pihak-pihak cukup besar, komunikasi ini berjalan juga kurang efektif. Tetapi ini adalah sebuah aturan yang memang harus dijalankan. Sebab di dalam struktur wewenang komunikasi organisasi itu memang tidak semua orang bisa berbicara. Artinya, katakan kalau kita berkomunikasi dengan humas, dengan orang luar ya, secara ekstern ya, itu pasti ada yang namanya humas, hubungan dengan masyarakat. Nah, ini siapa yang bicara itu sesuai dengan job description-nya, sesuai dengan tugasnya. Nah, ini tidak sembarang orang memberikan komunikasi. Wewenangnya tergantung bagaimana tugas masing-masing itu agar organisasi itu bisa efektif. Karena apa? Menerima informasi itu satu dengan yang lain, terkadang itu berbeda penerimaannya. Itu ya. Ini agar kita di dalam komunikasi kita dengan teman, dengan atasan, dengan itu memang ada yang secara formal itu memang sudah dibentuk untuk memberikan informasi kepada pihak yang lain. Kemudian spesialis kerja. Nah, ini membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Kalau itu tadi saya sebutkan, spesialis kerja itu lebih efektif,
antara anggota organisasi dengan bagian yang sama. Setiap bagian mempunyai kebiasaan atau istilah yang khas yang membedakan dengan bagian yang lain. Sebaiknya sulasi kerja ini akan cenderung akan menghambat dengan saluran komunikasi yang formal. Jadi di dalam spesialis kerja memang setiap pekerja itu punya spesialis, dan apabila dengan rekan spesialis kerja yang lain cenderung itu bisa terkomunikasi asal spesialis kerja yang sama. Tetapi kalau spesialis kerja yang berbeda faknya, maka ini akan menghambat. Jadi memang diperlukan saluran komunikasi melalui mereka yang punya spesialis untuk menyampaikan komunikasi antara fak-fak kerja, itu ya. Kemudian kepemilikan informasi. Kalau kita berbicara tentang kepemilikan informasi, orang-orang tertentu akan mempunyai informasi tertentu yang membuat dirinya menjadi sukses. Nah, ini dia di dalam orang-orang tersebut kadang-kadang tidak ingin menyebarkan. Ini terkadang memang kalau kita mau memaknai kalimat ini, bahwa spesialis kerja ini kepemilikan informasi ini luar biasa memang. Jadi terkadang memang ini ada termasuk di dalam suatu perusahaan ini adalah kompetisi ya. Ada terkadang itu informasi yang penting memang tidak disampaikan karena mereka dengan harapan ini akan menjadi informasi yang penting untuk dipegang, karena memang membuat dirinya menjadi sukses ketika dia mempunyai informasi yang penting ya. Katakan suatu organisasi atau di dalam fak-fak yang lain mempunyai ide yang bagus ya, terkadang memang tidak disampaikan. Jadi ini hanya untuk dia sendiri ketika dia akan menjadi orang yang sukses. Dan ini terkadang memang, dan itu sering sekali terjadi dalam sebuah perusahaan untuk dia mempunyai komitmen pada dirinya, karena memang di dalam suatu organisasi itu memang banyak kompetisi yang harus dilalui ya, harus diikuti ya, ketika kita antara satu dengan yang lain kadang-kadang tidak sama apa yang kita inginkan. Tetapi yang jelas ada beberapa kepemilikan informasi yang memang tidak disampaikan kepada siapa saja kecuali kepada yang lainnya melalui informasi non formal ya. Jadi begitu. Jadi kalau informasi formal dan non formal itu sangat berbeda. Kalau formal itu kita mengikuti aturan ya, sesuai dengan job description-nya. Tetapi kalau non formal itu kita bisa menyampaikan melalui ketika kita minum kopi, ketika kita ketemu bagaimana terkadang seorang atasan itu mencari informasi itu yang efektif terkadang melalui informasi yang non formal, sehingga mereka lebih terbuka menyampaikan untuk menggali, sehingga ini lebih efektif. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa informasi yang formal justru kurang efektif ya, karena terkadang masih kepemilikan informasi terkadang tidak disampaikan secara utuh, sehingga ada juga mencari informasi itu sistem komunikasinya melalui non formal, sehingga kita bisa menggali sebuah informasi yang efektif dan tidak secara non formal, seperti antar kita teman. Karena kalau kita di informasi komunikasi non formal terkadang kita ini seperti teman, tetapi kalau formal tidak bisa, harus karena ini ada kaitannya dengan sebuah jabatan yang kita ambil di sebuah organisasi. Oke, saya kira itu substansinya adalah kita komunikasi sangat penting. Ada komunikasi yang saluran yang resmi ya, saluran organisasi yang formal. Tentu ketika tadi ada yang formal, pasti ada yang non formal itu. Jadi banyak komunikasi yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi. Saya kira itu. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses untuk Anda semua.